saya di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi. Sosialisasi menurut para ahli. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses belajar seorang untuk menjadi anggota masyarakat supaya bisa berperan aktif dalam masyarakat. 2. Menurut Harpon and Hon, sosialisasi adalah proses seorang masyarakat, nilai dan norma kelompok di mana dia hidup. 3. Menurut Edward Shield, sosialisasi adalah proses belajar seseorang seumur hidup yang dijalani anggota kelompok dan masyarakat melalui pembelajaran kebudayaan. Tujuan sosialisasi: 1. Untuk mengetahui nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Untuk mengetahui lingkungan sosial budaya. 3. Untuk mengendalikan fungsi organik. 4. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. 5. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu selama kehidupan di tengah masyarakat. 6. Menanamkan nilai kepercayaan yang telah ada di masyarakat, contohnya seperti agama, etika, dan moral. 7. Membantu individu untuk mengenal identitas lainnya. Jenis-jenis sosiologi. 1. Sosialisasi primer, proses belajar seorang anak pertama kali dalam kehidupan dan diajarkan hal-hal yang mendasar oleh keluarga. 2. Sosialisasi sekunder, proses belajar lanjutan seorang setelah kekarya, yaitu teman bermain, sekolah, dan tempat kerja. Sosialisasi sekunder punya dua proses. 1. Resosialisasi, pemberian status identitas diri yang banyak kepada seseorang. 2. Desosialisasi, seorang mengalami pencabutan identitas dari yang lama. Proses sosialisasi dibagi menjadi 4 bagian. 1. Tahapan persiapan. Tahapan dimulai sejak manusia dilahirkan. Anak dipersiapkan untuk mengenal dirinya sendiri, namanya, mengenal ayah, ibunya, dan orang sekitar. 2. Tahapan meniru. Tahapan seseorang meniru orang-orang di sekitarnya, orang yang terdekat dengannya, contohnya anak meniru Iman dokter karena orang tanya dokter. 3. Tahapan siap bertindak. Tahapan seseorang siap bertindak melakukan perannya sesuai dengan statusnya, dengan kesadarannya. 4. Tahapan penerimaan. Pada tahapan ini seseorang sudah dianggap dewasa, dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat yang luas, contohnya orang yang kerja di kantornya. Agen-agen sosialisasi. 1. Keluarga. Seorang anak pertama kali diajarkan atau belajar hal yang mendasar dan akan membentuk kepribadian seseorang, contohnya belajar jalan, bicara, agama, etika, baik, buruk, dan lain-lain. 2. Teman sebaya. Setelah keluarga, anak akan bergaul dan belajar di teman sekitarnya, diajarkan tentang solidaritas, setra kawan, kejujuran. 3. Sekolah. Seorang anak diajarkan ilmu pengetahuan, tanggung jawab, disiplin, organisasi, dan lain-lain. 4. Lingkungan kerja. Hasil dari belajar di sekolah, di keluarga, pelajaran dengan teman akan diterapkan di lingkungan yang baru, yaitu dunia kerja atau masyarakat. 5. Media massa. Proses belajar anak tentang tontonan, hiburan, pengetahuan, berita, dan lain-lain akan mempengaruhi kepribadiannya. Tipe-tipe sosialisasi. 1. Sosialisasi formal, proses belajar seorang individu oleh lembaga yang berwenang, contoh lembaga pendidikan, lembaga militer. 2. Sosialisasi
informal. Proses belajar seorang individu oleh masyarakat. Contohnya kursus komputer, kursus menjahit, klub sepak bola, peran pesantren. Pola sosialisasi. Metode pengajaran sosialisasi ada dua. 1. Pola reflesif. Metode atau pola pengajaran dengan cara penekanan kepatahan seorang anak kepada agen sosialisasi. Lebih cenderung komunikasi saat satu arah pada pengajar perintah. Anak tidak diberi kesempatan berbicara. Ciri yang menonjol adalah diberikan hukuman bila melakukan kesalahan. 2. Pola partisipatoris, di mana seorang anak bisa berkomunikasi dan anak-anak bisa mengungkapkan pendapat. Metode ini dengan ciri memberikan imbalan bila melakukan prestasi kebaikan. Sosialisasi pembentukan kepribadian. Pengertian kepribadian menurut para ahli. Menurut Rothschild and Warren, kepribadian organisasi kolektif biologi psikologi yang mendasari seorang individu berperilaku. 2. Menurut Theodore R. Neuschum, kepribadian organisasi sikap yang dimiliki seorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. 3. Pingerri, kepribadian kesehatan perilaku diri seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Faktor-faktor pembentukan kepribadian. 1. Faktor biologi, faktor yang diperoleh berdasarkan keturunan dan orang tuanya. Misalnya bakat, tinggi badan, dan lain-lain. Faktor lingkungan fisik adalah tempat keadaan alam di mana dia tinggal akan mempengaruhi kepribadian. Contohnya 3. Faktor kebudayaan adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh sekelompok orang-orang terdekat di mana dia tinggal. Contohnya kebiasaan merokok, kebiasaan berbicara kasar. 4. Faktor pengalaman kelompok, keadaan di mana seseorang hidup, di mana dia tinggal, dengan siapa dia berganti. Contohnya keluarga, kelompok, teman sebaya. 5. Pengalaman unik, pengalaman yang dilalui seseorang di masa lalu sedang menjalani keadaan akan berbeda dengan pengalaman antara dirinya dengan orang lain. Pengalaman unik ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang.